pangeran yang sedang bertapa. Nah, kita akan bisa mengenali meskipun diduga arca ini unfinished gitu ya. Nah, ini diduga arca Buddha Maha Aksobya dengan posisi tangan menutup pada berhasil menaklukkan Pulau Bali karena ini. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita sambil jalan-jalan. Kali ini kita menyusuri sebuah hutan belantara yang penuh dengan semak belukar, juga gerimis yang sangat syahdu ini. Namun kita menelisik sebuah penemuan ya, batu seorang pangeran bertapa yang sangat-sangat besar atau pertapa raksasa. Coba kita telusuri bersama-sama. Jadi kondisinya dari bawah memang di atas bukit yang sangat permai dan sangat indah, yang sudah dibangun tangga sekitar lebih dari 300 anak tangga menuju lokasi semacam pertapa raksasa itu. Sungguh luar biasa, kiri kanan sudah ditanami bunga di antara rimbunya pohon-pohon raksasa ya. Jadi suasananya memang sangat wingit, jadi auranya itu sangat terlihat sekali, sangat-sangat mistis. Jadi kita harus menjaga sopan santun, terutama memang etika dalam kemudian menuju ke lokasi-lokasi yang sangat sakral dan sangat magis. Mari kita lanjutkan. Area yang cukup wingit dan sakral ini ditanami oleh mungkin juru peliharanya ya, itu aneka tanaman sayur dan kopi. Jadi kalau masyarakat kemudian ingin mengetahui kopi yang kita seduh di warkop-warkop kopi, inilah tanaman kopi. Ini karena daunnya kecil, ini disebut kopi Arabica. Ada yang daun lebar, itu kopi Robusta ya. Jadi kopi itu bentuknya seperti ini. Ini masih hijau, kemudian nanti akan matang kemerah-merahan. Kuning-kuningan kemerah-merahan itu. Di sisi yang lain, selain tanaman kopi Arabica,
juga pakai sayur ya. Nah, pakai sayur. Nah, ini namanya pakai sayur yang bisa untuk oseng-oseng. Bahkan dalam legendanya itu Gajah Mada berhasil menaklukkan Pulau Bali karena ini. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita sambil jalan-jalan. Konon ceritanya ya sambil hujan-hujanan kayak gini itu ya. Itu kemudian Raja Bali pada masa Majapahit ini yang tidak lain adalah seorang patih dari Kediri yang melarikan diri dan menjadi Raja Bali itu ya, yang ternyata sangat kejam, dikenal sangat kejam. Bahkan seluruh masyarakat dan punggawa kerajaan dilarang mendongak atau menoleh ke wajah Raja Bali ini. Nah, kemudian dengan siasat yang kemudian cerdik, Patih Gajah Mada pingin dihidangkan sayuran pakis yang dibiarkan panjang-panjang seperti ini. Kemudian Gajah Mada itu mengambil sayur pakis sehingga memasukkan ke mulutnya itu dalam keadaan mendongak. Seperti ini. Akhirnya Patih Gajah Mada melihat wajah dari Raja Bali yang tidak lain adalah Patih dari Kediri yang waktu itu musuh bebuyutan Majapahit. Dari situlah kemudian sehingga Raja Bali itu marah, terjadi pertempuran sehingga kemudian Bali berhasil ditaklukkan dan rakyat Bali kembali bahagia, merasa dibebaskan dari raja yang lalim tersebut. Ya, coba kita sebentar, itu kok sangat gelap sekali ya auranya. Coba kita sowan dulu. Nah, ini ada 2 buah gajah ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya, karena kita kesini semata-mata dengan niatan baik, maka penunggunya ini mengizinkan kita untuk sowan. Jadi kita sowan. Ternyata di sini ada arca raksasa yang tidak dinyana-nyana, memang kurang terekspos ya, terutama di area Jawa Timur, apalagi nasional. Nah, situs ini sehingga kekurangan ekspos ini menjadi semacam situs yang bersifat lokal. Padahal ini cukup menarik karena arca ini sangat raksasa. Kita coba dulu ya sandal kita di area suci. Nah, di sinilah kita mendapati sebuah penemuan pangeran yang sedang bertapa gitu ya. Batu pangeran yang sedang bertapa. Nah, kita akan bisa mengenali meskipun diduga arca ini unfinished gitu ya. Nah, ini diduga arca Buddha Maha Aksobya dengan posisi tangan menuju ke bumi. Nah, kenapa posisi tangan arca raksasa ini menunjuk ke bumi? Lah, ini harus kemudian ditelisik filosofi dan kajian historis pada masa lalunya. Ada beberapa arca atau mudra posisi tangan ini ya. Ada yang kemudian Amitabha, ada yang kemudian Wairocana memutar roda dunia, dan ada yang Bumi Sparsa mudra atau yaitu Sang Buddha menunjuk ke bumi. Ceritanya pada malam hendak mencapai pencerahan atau menerima wahyu gitu ya, Pangeran Siddhartha ini yang meninggalkan gemerlapnya duniawi ya, kemudian bertapa di bawah pohon Bodhi. Ketika malam hendak mencapai pencerahan dari langit atau wahyu gitu ya, atau Bodhi, ternyata setan mengetahui. Setan marah kemudian menghadap ke Pangeran Siddhartha dan mengatakan, "Pangeran Siddhartha, apa yang kamu lakukan di sini? Sunyi di sini. Kembalilah ke istanamu untuk bersenang-senang. Apa yang menjadi alasan kamu duduk-duduk di sini dan mencapai pencerahan?" Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, "Karena saya sudah melakukan beribu-ribu kebajikan dan beramal dengan semua harta yang aku miliki, maka aku bisa akan mencapai pencerahan." Terus kemudian setan marah mengatakan, "Bohong kamu Pangeran Siddhartha. Siapa yang menjadi saksi atas kemudian amalan-amalan itu?" Kemudian sang pangeran itu menunjuk ke bumi sehingga terjadi linduh sebanyak 7 kali. Bumi bergoncang, muncul Dewi Bumi. Dewi Bumi menampakkan diri sebagai wujud wanita yang sangat cantik. Kemudian mengatakan, "Benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha." Kemudian setan marah pun merat, sehingga kemudian filosofinya adalah pada posisi tangan Bumi Sparsa Mudra ini adalah pada waktu itu gitu ya, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, terutama ini diduga dibangun pada masa Singosari Majapahit. Filosofinya adalah para pensiunan Majapahit ini
guna menyempurnakan catur asrama, yaitu tahapan hidup yang keempat setelah pensiun terutama itu ya, yaitu tahapan catur asrama. Yang pertama adalah usia anak-anak mencari ilmu yang dikenal dengan brahmacara atau brahmacarin. Itu kemudian usia yang kedua yaitu grahasta, usia membangun rumah tangga. Setelah anak-anak kemudian bisa mandiri, maka menggapai tahapan yang ketiga yaitu wanaprasta, meninggalkan segala duniawi ikatannya, pergi ke hutan-hutan yang gelap dan belantara seperti ini, guna kemudian memperdalam dharma, guna bertapa, sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa atau biksuka, fokus meditasi, kemudian guna kemudian persiapan menjemput moksa. Sehingga kemudian filosofinya adalah Arca Buddha Mahaaksobhya dengan bumi Separsamudra ini adalah menghindari segala nafsu duniawi, serta kemudian setan-setan mara itu harus menyingkir, serta fokus memperdalam dharma guna mencapai pencerahan, serta menuntun manusia menuju moksa, yaitu kehidupan yang paling tinggi pada waktu itu adalah moksa, yaitu menyatu arwah ini dianggap Atman, yang bagian percikan dari zat Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika arwah ini sudah terbebas dari segala dosa dan noda, maka menjadi jiwa-jiwa yang suci yang kemudian layak bergabung dengan Tuhan yang Maha Kuasa atau Brahman. Itulah yang kemudian disebut moksa, yaitu terbebas dari rantai dan belenggu rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus, yaitu kelahiran kembali. Jika kemudian selama hidupnya berbuat jelek, maka akan dilahirkan pada kehidupan selanjutnya menjadi makhluk yang sangat hina, menjadi kumbang tai. Nah, inilah kemudian dihindari, sehingga kemudian berbuat baik agar jiwa ini menjadi suci dan kemudian bisa menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Brahman. Hitam menunggu ya, Mbak. Permisi, Mbak. Jadi kita di sini tidak mengganggu, semata-mata eksplorasi positif untuk mengedukasi serta kemudian memberikan wawasan tentang sebuah perjalanan sejarah negara kita ya, yang pada masa lalu leluhur kita telah kemudian berusaha mengatur masyarakat yang sangat-sangat luas ini dengan sebuah tata krama yang sangat indah, sebuah konsep tentang kehidupan catur asrama, sebuah konsep tentang kemasyarakatan catur warna. Semoga hal seperti ini menjadi pelajaran bahwasanya kita ada karena kesuksesan para leluhur pada masa lalu yang bisa mengarungi dan menyelesaikan segala persoalan kehidupan, sehingga kemudian kita tetap lestari dan banyak hal yang memang diambil. Nah, ini sosok apa ini ya? Ya, Mbak, permisi, Mbak. Jadi kita cepat agar tidak mengganggu, ada sosok makhluk yang sedang bertapa di sini. Kita coba menghindari agar tidak terganggu. Nah, ini kelihatan ya. Semoga hal-hal seperti ini ya, dengan adanya sebuah arca raksasa ini sebagai kemudian salah satu tinggalan monumental tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.